Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimin sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Kopel Tablik Dulur. Melanjutkan dari episode yang pertama. Saya ulangi lagi, episode yang pertama kemarin kita mengetahui bahwa setiap kehidupan manusia itu menemui empat ini, dikategorikan atau dikriteriakan empat ini, yaitu pertama, kita mendapatkan nikmat, ya. Manusia kalau mendapatkan nikmat itu maka harus bersyukur. Kemudian yang kedua, kalau kita mendapatkan ujian maka kita wajib bersabar. Kemudian yang ketiga, kalau kita berada dalam ketaatan, maka kita harus sadar bahwa yang memberikan peluang dan memberikan izin, memberikan ridho agar kita ini taat adalah Allah. Jadi bukan karena kita sendiri yang taat, tidak, tapi Allah memberikan kesempatan kita. Ini termasuk nikmat juga. Ujian itu juga nikmat. Kemudian yang terakhir, maksiat. Ketika kita berada dalam maksiat, maka kita harus bertobat. Kalau kita bisa mengambil iktibar dari kemaksiatan kita dan kita bisa hijrah, insya Allah itu pun juga nikmat. Baik dulur, ini episode yang kedua, kita akan berbicara, ini mungkin akan lebih mendalam lagi, yaitu tentang ujian. Siapa yang tidak diuji di dunia ini? Bahkan Nabi dan Rasul pun juga diuji. Nabi Muhammad diuji, Nabi-Nabi yang lain juga diuji. Jadi semuanya Nabi, Rasul diuji, apalagi kita. Bahwa jangan mengaku kita ini sebagai orang beriman kalau kita belum diuji. Jadi ujian itu dulur datangnya dari Allah. Mari kita persepsikan secara positif dulu, positive thinking kepada Allah atau husnudzon kepada Allah. Yang namanya ujian itu adalah untuk meningkatkan kelas kita. Artinya Allah sayang kepada kita, maka kita diuji karena ingin dinaikkan kelasnya. Maka para wali Allah ketika lama tidak diuji karena ingin naik kelas, maka para wali Allah ini kemudian, ya Allah kok lama ya nggak diuji. Nah, kalau saya pengennya minta diuji tapi ujian yang enak. Misalnya gini, kita boleh kok minta, ya Allah ujilah saya dengan kekayaan yang saya ini mampu mensyukurinya. Nah, ini luar biasa. Ya, jangan kemudian ya nanti kalau di sini saya minta sabar. Nah, wah, itu sudah wajib, sabar itu sudah wajib. Nah, kalau kita dalam suatu masalah ujian, maka ingat cara meminta pertolongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisobri wassalah. Nah, tadi kuncinya ketika diuji harus bersabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Dan mintalah pertolongan kamu kepada Allah dengan dua cara. Yaitu yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah dengan sholat. Jadi wasta'inu bisobri wassalah. Sabar itu termasuk contohnya ya, satu, tidak bertanya-tanya kapan selesainya ujian ini, kapan aku diberikan solusi, kapan ujian ini berakhir, kapan ya Allah lebaranku ini, kok puasa terus, kok diuji terus bertahun-tahun. Kita tidak perlu menanyakan sampai kapan. Ingat Nabi Ayub yang diuji Allah dengan penyakitnya 17 tahun baru sembuh. Nabi Muhammad pun juga demikian, banyak diuji baru kemudian dikabulkan setelah sekian tahun. Jadi kita Nabi saja yang maksum, yang dijaga kesuciannya oleh Allah, itu diujinya sampai bertahun-tahun. Lah kita orang biasa yang punya banyak kesalahan, kita ini adalah pendosa yang berjalan di muka bumi. Kalau kita mau mengakui bahwa kita ini seorang pendosa, tidak selayaknya disejarkan dengan Nabi dan Rasul, ya harus sabar menerima ini tanpa perlu dipertanyakan kapan ya ujian ini berakhir. Ya. Terkabulnya solusi yang kita mintakan doa kepada Allah itu pada saat kita sudah tidak menanti-nanti, maka itu akan kabul. Ya.
Sama halnya ketika anak kita merengek, kapan ya dibelikan ini, kapan ya dibelikan ini, kapan ya mau dibelikan sepeda motor, kapan ya mau dibelikan mobil, kapan ya mau dibelikan laptop, kapan ya mau dibelikan HP. Tanya terus ke kita, jengah kita. Akhirnya apa? Diperpanjang lagi, sudah nanti aja deh pembelikannya. Seperti itu juga kalau kondisi kita selalu merengek, mengeluh, masih mengeluh gitu ya, harus sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan tidak ada batasannya namanya kesabarannya. Terus tanpa mempertanyakan, yang penting kita berbuat amal kebaikan, sabar. Dan ingat dulu, positive thinking dulu, kita husnudzon dulu kepada Allah. Ketika kita sedang mengalami kemunduran, tidak punya kerja, tidak punya duit, tidak punya sesuatu yang mau dijual, atau kalau mau jualan pun dagangannya nggak laris. Artinya apa dulu? Mari kita lihat, sebenarnya kita berhusnudzon dulu kepada Allah. Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Dengan cara apa? Lihat busur panah. Tarian, kalau orang mau manah busur panah itu pasti harus ditarik ke belakang terlebih dahulu. Tidak ada yang ditarik ke depan, itu tidak ada. Pasti tarik ke belakang, mundur beberapa langkah. Tapi mundurnya beberapa langkah ini menyiapkan kekuatan diri kita untuk melesat lebih jauh dan tepat pada sasarannya, melesatnya justru lebih jauh. Jadi dulu sekarang ini diuji dengan pekerjaan yang hilang, hartanya hilang, bangkrut, ditinggal pergi pasangan hidupnya, atau mungkin tidak dipercaya oleh atasannya. Anggap itu sebagai ujian yang kemudian bisa kita husnudzonkan, ditarik oleh Allah ke belakang, mundur beberapa langkah, tapi itu melesat jauh ke depan, efektif, tepat sasaran. Itu dulu. Jadi pasti Allah akan memberikan surprise. Ya, anggap saja ketika kita ini sedang diuji, ya, diuji ini pasti memang tidak menyenangkan, tetapi surprise-nya nanti, hadiahnya naik kelas nanti itu luar biasa. Dan kita nggak perlu bertanya kapan surprise-nya datang, nggak perlu. Karena kalau kita tahu surprise-nya mau datang kapan, sudah bukan surprise atau kejutan lagi dulu. Ya, seperti misalnya seorang istri dibangunkan sama suami, dibangunin malam-malam, ayo bangun, buatkan aku kopi jam 12 malam, lampunya mati. Kemudian sampai masuk ke dapur, tiba-tiba ini ya siapa sih yang kemudian mau dibangunin malam-malam suruh buatin kopi, mau tidak mau juga jengkel kan. Tapi ya karena peran tugas sebagai seorang istri melayani suami, tiba-tiba sampai dapur juga lampunya mati. Nah kemudian muncul beberapa orang dalam kondisi diterangkan lampunya, ya dinyalakan lampunya, kemudian bilang surprise, ini ada hadiah untuk mami, emas 30 kg, hadiah ulang tahun. Nah, ini surprise. Jadi pertamanya dongkol, jengkel, tapi begitu lihat surprise-nya, wah kalau diginikan terus setiap hari aku mau disuruh buat kopi terus malam-malam asalkan diberikan 30 kg emas perharinya. Itu seperti itu pasti kita akan mengalami itu. Jadi ingat dulur, ujian itu jangan kita pandang sebagai sesuatu yang kita dihadap, kemudian kita dibebani sesuatu, tetapi kita ini sedang dipersiapkan oleh Allah untuk mendapatkan suatu surprise tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kamu dengan ujian yang melewati batas kemampuanmu. Allah udah naker, dan ujian tidak akan terbalik. Rezeki tadi, nikmat tadi juga tidak terbalik, maka yang namanya ujian pun juga tidak akan terbalik-balik. Setiap orang sudah ditaker. Artinya kalau aku diuji seperti ini, Allah pasti sudah menilai bahwa aku kuat menghadapi ini. Ya dulur, jangan stres. Ya, karena stres itu sama dengan kakean mikir, kurang zikir. Perbanyak zikir kita ketika sedang diuji. Juga nanti perbanyak tobat kita, itu yang keempat, nanti episode keempat nanti. Perbanyak tobat kita ketika sedang diuji. Ya, maka insya Allah Allah akan gerojokkan atau memberikan semua surprise itu tepat pada waktunya. Dan jangan khawatir bahwa di dalam suatu kesulitan, ini janji Allah ya, di dalam satu kesulitan itu ada kemudahan. Di dalam diulangi lagi,
Dan di dalam satu kesulitan, maka ada kemudahan yang kedua. Jadi dalam satu kesulitan, itu Allah sudah memberikan dua kemudahan. Mari kita berpandai-pandai untuk melihat kemudahan-kemudahan di dalam kesulitan kita. Sabar dulur, sabar itu nggak ada batasnya, karena sabar itu dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, semoga berkah dan manfaat. Saya Bagus Sani Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.